Hai sobat semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini, aku belajar. Bukan cuma sekadar dengerin, tapi ikut dalam proses, belajar bareng diskusi, dan ikut training bareng kepala outlet di tempat kerja. Topiknya tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang leader. Dan jujur, ternyata jadi leader itu lebih dari sekadar ngasih arahan atau ambil keputusan. Aku juga banyak belajar dari orang-orang di sekitarku. Belajar cara menyelesaikan masalah, cara memahami orang lain, dan cara jadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena leader itu bukan yang paling hebat, tapi yang paling siap belajar dan mendengarkan, yang tetap rendah hati meskipun punya posisi tinggi. Dan hari ini, aku makin paham, jadi pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling depan, tapi siapa yang bisa bikin semua orang jalan bareng. Leadership bukan soal gengsi, tapi soal hati. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Hai sobat semua, balik lagi nih bareng aku. Hari ini kita lanjutin perjalanan kita sebagai leader kece badai di warung food and beverage tercinta. Tadi kita udah bahas soal tanggung jawab seorang leader, ya kan? Nah sekarang kita gas lagi nih. Karena ternyata jadi kepala outlet itu nggak cuma duduk manis sambil ngitungin stok cabai dan bon cabai. Wah. Di pelatihan tadi, kita juga seru-seruan, main game bareng, ketawa bareng, tapi di balik itu semua, kita belajar bareng juga loh. Kita latih kerja sama tim, karena outlet yang kuat itu bukan karena satu orang yang hebat, tapi karena tim yang solid dan saling dukung. Teamwork makes the sambal work. Lalu kita belajar juga cara memecahkan masalah. Kadang di lapangan masalah datang tiba-tiba, kayak hujan pas lupa jemur kerupuk. Tapi sebagai leader, kita belajar untuk tetap tenang, nyari solusi, bukan nyari kambing hitam. Kambingnya masih buat sate Idul Adha ya. Aku juga sempet kasih motivasi buat para leader di outlet, karena jadi contoh itu nggak gampang. Tapi penting banget, kita yang harus duluan semangat, duluan kerja keras, biar tim kita juga ikut termotivasi. Dan jangan lupa ya, target dan omset itu bukan cuma buat catatan di whiteboard belakang kasir, tapi itu jadi sumber bonus, tunjangan prestasi, dan bisa jadi rejeki lebih buat semuanya. Aku bilang ke mereka, yuk kita kejar target bukan karena terpaksa, tapi karena kita paham manfaatnya. Kalau omset naik, bukan cuma senyum bos yang makin lebar, tapi dompet kita juga makin gemoy. Dan tahu nggak, manajemen kita juga nggak tinggal diem. Mereka terus cari cara terbaik, supaya setiap outlet, mau itu seblak, ayam goreng, atau soto, semuanya bisa merasakan bonus kalau target tercapai. Karena kita satu visi, semua tumbuh bareng. Nggak ada yang ditinggal, semua diajak maju. Jadi buat kalian yang sekarang jadi kepala outlet atau calon-calon leader masa depan, yuk kasih contoh terbaik. Bukan cuma soal jualan, tapi juga soal sikap dan energi positif. Karena pemimpin itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling bisa didengar dan diikuti langkahnya. Dan kalau kita bisa jadi pemimpin yang menyenangkan, percaya deh, target pun bisa jadi pencapaian yang seru, bukan beban yang bikin stres. Oke teman-teman, segitu dulu sharing hari ini. Semoga semangat kalian makin tinggi,
bonus makin sering, dan tim makin solid. Sampai ketemu di pelatihan selanjutnya ya. Jangan lupa, tetap semangat, tetap kompak, dan tetap jaga vibes positif di outlet masing-masing. Salam leader, Om Spos. Tetap melangkah meski perlahan, karena hidup terus. Ya Allah, angkat semua masalah kami. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap kesulitan kami. Ya Allah, tutup aib kami. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami. Ya Allah, mudahkan semua hajat-hajat kami. Ya Allah, kami mohon, lembutkan hati kami. Bimbing hari-hari kami dalam kebaikan dan perbaikan, ya Allah, sebelum kelak kami kembali kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perbaiki dunia kami, perbaiki nanti akhirat kami, dan masukkan kami semua kelak, ya Rabb, ke dalam surgamu, dan jauhkan kami dari semua siksamu nanti, ya